Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Bilkis Koirunisa dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 29, mau mempresentasikan materi PJUK bab 3, atletik. Pertama, ada lompat jauh. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi, untuk jarak yang sempit atau rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Lompatannya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Lintasan untuk lari awalan panjang 30-40 meter dan lebar 1,22 meter. Harus rata serta tidak licin. Panjang papan tolakan 1,22 meter, lebar 20 cm, dan tebal 10 cm. Papan tolakan harus dicat putih dan harus rata dengan tanah, serta ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari depan bak pasir pendaratan. Lebar tempat pendaratan minimum 1,22 meter. Jarak garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 110 cm. Permukaan tempat mendarat harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Selanjutnya ada keterampilan gerak lompat jauh. Gerakan lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahapan awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Pada tahap sikap melayang, lompat jauh memiliki 3 gaya, yaitu gaya menggantung atau hang style, gaya jongkok atau squat, dan berjalan di udara atau walking in the air. Yang pertama ada tahap awalan. Langkah pertama yaitu berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Yang kedua, berlari cepat mulai dari awal hingga saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan tolakan. Lalu tahap selanjutnya ada tahap tolakan. Yang pertama, tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Yang kedua, ada tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentak tanah. Lutut sedikit dibengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan, serta kaki mengayun ke depan. Ketiga, tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Keempat, kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Kelima, pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. Lalu langkah ketiga yaitu tahap sikap saat melayang di udara. Yang pertama, ada gaya jongkok. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan, yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut dan telapak kaki menghadap bawah. Yang kedua ada gaya menggantung atau hang style. Pandangan ke arah pendaratan. Kedua lengan mengarah ke atas dan kedua kaki dalam sikap menggantung. Yang ketiga ada gaya berjalan di udara. Tolakan yang kuat dan dinamis. Setelah tolakan, kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Kaki tolakan membuat gerak yang berlawanan ke depan. Langkah jalan yang khas. Lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Yang terakhir ada tahap mendarat. Pertama, kedua kaki diluruskan ke depan rapat, lutut agak ditekuk.
dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Kedua, posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Ketiga, kedua tangan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Keempat, kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. Selanjutnya ada jalan cepat. Pengertian jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah, atau dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus diluruskan, tidak bengkok pada lutut, dan kaki menumpu pada posisi tegak lurus atau vertikal. Selanjutnya ada keterampilan gerak olahraga atletik, teknik jalan cepat. Pertama, ada fase tumpuan dua kaki. Fase tumpuan dua kaki ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek, pada saat kedua kaki menyentuh tanah. Pada saat akhir fase dorong bersama dengan awal fase tarikan. Fase tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan pilin atau berlawanan antara bahu dan pinggul. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase tumpuan dua kaki adalah setiap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa, lutut ditekuk, masih terlihat lari atau ada saat melayang di udara, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Yang kedua ada fase tarikan. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase ini selesai apabila badan ada di atas kaki penopang. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase tarikan adalah sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa, langkah kecil-kecil, masih terlihat lari, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Yang ketiga ada fase relaksasi. Ini terjadi fase tengah antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bagian yang sama dengan bahu, sedang lengan adalah vertikal dan paralel di samping badan. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase relaksasi adalah sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa, masih terlihat lari, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Yang keempat ada fase dorongan. Bila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan gerak tarikan mulai mengambil alih gerak dorongan, sedang kaki yang lain bergerak maju dan mulai diluruskan. Ada jangkauan gerak yang lebar dalam mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah, memungkinkan fleksibilitas yang besar, dan memberikan kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki, dan lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris berlawanan dengan kaki. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan jalan cepat adalah sikap badan kaku, footwork lambat, ada saat melayang di udara, kontak dengan tanah tidak terpelihara, dan tidak ada gerak lanjutan. Yang terakhir ada lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuan lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Pertama, tahapan-tahapan melakukan gerakan lempar lembing. Yang pertama ada cara memegang lembing. Pemegangan dengan ibu jari dan telunjuk cara Finlandia. Pertama,
lembing diletakkan pada telapak tangan dengan ujung atau mata lembing serong hampir menuju arah badan. Kemudian, jari tengah memegang tepian atau pangkal ujung dari tali bagian belakang. Dilingkarkan, dibantu dengan ibu jari diletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan pada badan lembing. Jari telunjuk harus lemas ke belakang membantu menahan badan lembing, sedangkan jari-jari yang lainnya turut memegang lilitan tegangan di atasnya. Dalam keadaan lemas dengan cara Finlandia ini, jari tengah dan ibu jari yang memegang peranan penting untuk mendorong tali pegangan pada saat melempar. Contohnya ada pada gambar berikut. Kedua, pegangan dengan ibu jari tengah atau cara Amerika. Pertama, lembing diletakkan pada telapak tangan dengan ujung atau mata lembing serong hampir menuju ke arah badan. Kemudian, jari telunjuk memegang tepian atau pangkal dari ujung tali bagian belakang lembing, dibantu dengan ibu jari diletakkan pada tepi belakang dari pegangan pada badan lembing, serta dalam keadaan lurus. Sedangkan ketiga jari lainnya berhimpit dan renggangan dengan jari telunjuk turut membantu dan menutupi lilitan tali lembing. Jadi, dengan pegangan cara Amerika ini, jari telunjuk dan ibu jari memegang peranan mendorong tali pegangan lembing pada saat melempar. Contohnya ada pada gambar berikut. Kemudian yang ketiga ada pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah atau cara menjepit. Caranya hanya menjepitkan lembing di antara dua jari tengah dan jari telunjuk, sedangkan jari-jari lainnya memegang biasa. Kesalahan yang sering terjadi ketika memegang lembing adalah tidak memegang dengan cara yang baik dan nyaman, tegangan kurang kuat, dan tidak diikuti gerak lanjut. Lalu ada tata cara membawa lembing. Pertama, lembing dipegang di atas pundak di samping kepala dengan mata lembing serong ke atas. Siku tangan dilipat atau ditekuk mengarah ke depan. Cara ini digunakan untuk para pelempar yang menggunakan awalan gaya jangkit pada waktu akan melempar. Kedua, membawa lembing dengan di depan dada. Mata lembing menuju serong ke bawah, sedangkan ekornya menuju serong ke atas, melewati pundak sebelah kanan. 3. Membawa lembing di bawah adalah dengan lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju serong ke atas, dan ekornya menuju serong ke bawah, hampir dekat dengan tanah. Yang ketiga ada lari ancang-ancang atau awalan. Pertama, lembing dipegang horizontal atau mendatar di atas bahu. Kedua, bagian otot lembing adalah setinggi kepala. Ketiga, lengan diupayakan tetap tenang, stabil, tidak bergerak ke muka belakang. Keempat, lari percepatan adalah rileks, terkontrol, dan berirama 6-12 langkah. Kelima, lari percepatan sampai mencapai kecepatan optimum. Lalu yang keempat, ada 5 langkah berirama. Pertama, penarikan lembing dimulai pada saat kaki kiri mendarat. Lalu bahu kiri menghadap ke arah lemparan, lengan kiri ditahan ke depan untuk keseimbangan. Lalu ketiga ada lengan yang melempar diluruskan ke belakang pada waktu langkah 1 dan 2. Keempat,
lengan pelempar setinggi bahu atau sedikit lebih tinggi setelah penarikan. Kelima, ujung atau mata lembing adalah dekat dengan kepala. Kelima, ada melepas lemparan, bagian dari 5 langkah berirama. Pertama, ada fase pelepasan atau delivery untuk memindahkan kecepatan dari bahu ke lembing sebelum dilepaskan. Langkah pertama, siku kanan ditarik ke depan dan ke atas di samping kepala. Kedua, badan bergerak ke depan. Ketiga, siku lengan pelempar diluruskan secara eksplosif. Keempat, sisi kiri badan dihalangi dengan kaki kiri yang kokoh dan siku yang dibengkokkan dengan badan. Kelima, kaki kanan memelihara kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan. Kedua, ada fase pelepasan atau delivery untuk mentransfer kecepatan dari bahu ke lembing. Pertama, kaki kanan memutar pada sisi luarnya dan ditarik ke belakang. Kedua, badan sedikit miring ke kiri, bahu kanan langsung di atas kaki kiri. Ketiga, lengan pelempar harus sedekat mungkin vertikal pada saat lembing dilepaskan. Kelima, ada pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, melempar, menahan, dan menghindari berbuat kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi ketika membawa lembing adalah tidak membawa dengan cara yang baik dan nyaman, pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan kiri atau atas bawah, dan tidak diikuti gerak lanjut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.